SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke Ghazwatul Ahzab. Kita sampai ke Ghazwatul Ahzab tahun 4 Hijriah. Ghazwah ini, peperangan ini juga namanya Ghazwatul Khandaq. Ada dua nama namanya, Ghazwatul Ahzab wa Ghazwatul Khandaq. Dinamakan Al-Ahzab jamak hizb. Al-Ahzab jamak hizb. Ini sekelompok atau kelompok-kelompok tujuannya satu, itu namanya hizb. Peperangan ini, Ghazwatul Ahzab ini terkumpul di situ hizb Quraisy, wa hizb Ghatafan, wa hizb orang-orang Yahudi, dan juga sebagian dari kabilah-kabilah Arab. Maka dari itu dinamakan Ghazwatul Ahzab. Wa kanat fi akhir sanat ar-rabi'ah. Terjadi Ghazwatul Ahzab ini terakhir pada tahun 4 Hijriah. Wa qila bi bidayat as-sanat al-khamisah, dan juga ada orang-orang ahli sirah mengatakan bahwa terjadinya Ghazwatul Ahzab ini di permulaan tahun yang kelima Hijriah. Wa sababul ghazwa annahu kharaja 20 rajulan min Bani Quraidah. Sebab peperangan ini, ghazwa ini, yaitu keluar 20 orang dari Bani Quraidah, dari orang-orang Yahudi Bani Quraidah, keluar menuju ke Makkah. Wa ma'hum akharun min Bani Nadhir ila Makkah, dan juga didukung oleh sebagian dari orang-orang Yahudi dari Bani Nadhir yang telah diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Nadhir, kita telah menceritakan minggu yang lalu tentang bagaimana Bani Nadhir diusir oleh Rasulullah SAW. Mereka pergi ke kota Makkah. Wa akhadhu yuharriduna ahli Makkah ala qitalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membangkang, menyuruh orang-orang Makkah, Quraisy, kufar Quraisy agar memerangi Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, nahnu ma'akum nansurukum, kita bersama kalian akan membela kalian, akan menolong kalian, minad dakhil, dari dalam kota Madinah maksudnya, wa minal kharij, dan juga dari luar kota Madinah, kita akan dukung kalian di dalam walaupun di luar kota Madinah. Wa dhahabu ila Ghatafan, mereka pergi ke kabilah Ghatafan. Kabilah Ghatafan ini juga kabilah besar dahulu di bangsa Arab. Wa qalu unsuru Quraisyan ala Muhammad, mereka berkata kepada Bani Ghatafan, belahlah orang-orang Quraisy melawan Muhammad Rasulullah SAW, maksudnya wa qalu unsuru Quraisyan ala Muhammad, belahlah Quraisy, mereka akan memerangi yaitu Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Wa dhahabu ila qabail Arab, dan mereka juga pergi ke kabilah-kabilah Arab. Yuharridunahum ala qitalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyuruh untuk membela Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajat Quraisy wa Kinana wa kharaja Ghatafan wal Yahud. Keluar kabilah Quraisy dan Bani Kinana, dan juga kabilah Ghatafan dan orang-orang Yahudi. Wa tajamma'u haula Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam bi 10,000. Mereka kumpul di kota Madinah
dengan membawa 10.000 pasukan. 10.000 ini dahulu dahsyat besar ya. 10.000 ini dahulu luar biasa. Wattafaqu ala qital Rasulullah SAW. Mereka bersepakat untuk memerangi Rasulullah SAW, yakni memerangi Islam. Walamma alima an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna Quraisyan ma'a Ghatafan wa Kinana wal Yahud tahalafu alaihi. Waktu Rasulullah SAW mendengar bahwa Quraisy dan Ghatafan, wa Kinana dan sebagian orang-orang Yahudi telah bersekutu untuk memerangi Rasulullah SAW dan Islam, istasyara ashabahu. Rasulullah SAW berkumpul dengan sahabat-sahabatnya bermusyawarah. Fa'asyara alaihi Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Salman al-Farisi sahabat Rasulullah SAW yang dari negara Persia itu berkata kepada Rasulullah SAW, karena orang-orang muslimin sedikit jumlahnya, paling top 3.000, ini 10.000. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana pendapat kalian? Maka Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, an yahfur khandaqan, agar orang-orang muslimin menggali parit. Wa qala, dia berkata, hakadha kana yaf'alul furs idza tadayaqu. Begitulah dahulu kabilah kami, yakni negara kami Furs, apabila datang musuh besar dan kita tidak bisa melawannya, maka kita bikin parit. Fa amara Nabi SAW bihafril khandaq hawla al-Madinah min jihati syamal. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya agar menggali, yaitu parit, di sekeliling Madinah dari arah timur, dari arah timur, shimal, timur ya, shimal wal janub, selatan, selatan, barat, apa lagi? Hah? Arahnya apa? Utara. Iya, ini utara. Min jihati shimal, betul, utara. Di al-jihatil ukhra kullaha mahsuratun bil jibal. Karena arah-arah yang lainnya, yaitu selatan dan timur dan yang al-gharb barat, itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi musuh tidak bisa masuk dari arah itu. Yang bisa mereka masuk dari arah yaitu asy-syimal. Kemudian disebut di sisi utara. Kemudian fala yastati'u ahadun an ya'ti minha, disebut itu, bahwa orang-orang Quraisy dan pasukan Ahzab ini tidak bisa masuk dari arah yang lain kecuali utara. Fasaru yahfaruna bijiddin wa nasyat. Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan juga Rasulullah SAW ikut serta menggali yaitu parit dengan giat dan dengan sungguh-sungguh. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yusyarikuhum, dan Rasulullah SAW bersama mereka menggali parit. Qala Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khandaqi wa hum yahfuruna wa nahnu nanqulu at-turab ala dhuhurina. Dahulu kami waktu perang Ahzab ini, perang Al-Khandaq, kami bersama Rasulullah SAW menggali yaitu parit. Wa hum yahfarun, mereka sahabat-sahabat Rasulullah menggali parit. Wa nahnu nanqulu at-turab ala dhuhurina, dan kami yang memikul yaitu tanah-tanah di atas punggung kami. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu waktu melihat sahabat-sahabatnya berbuat demikian dengan sungguh-sungguh, dia berkata Rasulullah SAW, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan itu yang sesungguhnya itu hidup di akhirat, bukan di dunia. Faghfir lil muhajirin wal ansar, maka ampunilah orang-orang muhajirin dan orang-orang al-ansar. Ini hadis-hadis rawahu Bukhari. Wa fi riwayah, dan dari riwayat yang lain, fa akrimil ansar wal muhajira, muliakanlah orang-orang al-ansar dan orang-orang muhajirin. Ini doanya Rasulullah SAW waktu beliau menggali parit. Wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kharaja Rasulullah SAW ila al-khandaqi.
dari sahabat Rasulullah SAW Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW. Qala kharaja Rasulullah SAW ilal khandaqi. Rasulullah SAW keluar untuk menggali yaitu parit bersama sahabat-sahabatnya. Fa idal muhajiruna wal ansar yahfuruna fi ghudad barida. Waktu Rasulullah SAW datang untuk menggali parit, dia melihat sahabat-sahabatnya sudah mulai menggali parit waktu di pagi hari dengan hawa yang dingin. Waktu itu hawanya dingin, udaranya dingin. Falam yakul lahum abid ya'maluna dzalika lahum. Tidak ada pembantu-pembantu atau budak-budak yang membantu untuk menggali parit. Jadi mereka sendiri yang menggali parit. Falamma ra'a ma bihim minan nasab wal ju'. Waktu dilihat sama Rasulullah SAW bahwa sahabat-sahabatnya itu dilanda atau ditimpa kelaparan dan kelelahan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innal aisyal akhirah. Rasulullah berkata bahwa kehidupan itu yang sesungguhnya di hari kiamat, al-akhirah, fil akhirah. Faghfir al-ansar wal muhajirah. Maka ampunilah orang-orang al-ansar dan muhajirah. Faqalu lahu, maka orang-orang sahabat Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah SAW dengan bait syair, nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-jihad ma baqina abada. Kami yang berbaiat kepada Muhammad Rasulullah SAW. Yani nahnu al-muhajirin wal ansar. Mengatakan al-ansar berkata bahwa kami telah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk al-jihad. Al-jihad ma baqina abada. Agar kita bersamanya untuk melawan orang-orang kafir, untuk berjihad fisabilillah. Ma baqina abada, selama kami hidup. Ma baqina abada, selama kami hidup di dunia ini. Wad mutabadil bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, yakni kerukunan, kecintaan nampak jelas antara pemimpin dengan rakyatnya, kepada dengan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Wa al-Bara qala, al-Bara ibn Azib sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhu qala, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanqulu min turabil khandaq hatta wara anni al-ghubar jildat batnihi. Saya telah melihat Rasulullah SAW membawa tanah-tanah dari atau memikul tanah-tanah dari al-khandaq itu, dari parit tadi, sampai al-ghubar, yakni turab, apa namanya, debu itu menutupi kulit perutnya. Fasami'tu yartajiz bi kalimat Abdullah ibn Rawaha wa hiya, sampai Rasulullah SAW membawa abiyat syair, bait-bait syair yang dikarang oleh sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yaitu Abdullah ibn Rawaha, salah satu dari orang-orang al-Ansar. Berkata dalam syairnya, Rasulullah SAW membawa syairnya Abdullah ibn Rawaha. Beliau berkata, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbital aqdam in laqina innal ula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Artinya, ya Allah, laula anta mahtadaina, andai kata tidak ada engkau ya Allah, kita tidak akan mendapat petunjuk. Wala tasaddaqna wala sallaina, dan kita tidak akan berbuat sedekah, mengeluarkan sedekah atau salat. Fa'anzilan sakinatan alaina, maka turunkan sakinah kepada kami. Wa thabbital aqdam in laqaina, apabila thabbit, yakni kokohkan kaki-kaki kami apabila kita bertemu dengan musuh-musuh Allah. Innal ula qad baghaw alaina, sungguhnya musuh-musuh Allah baghaw alaina, telah melampaui batas terhadap kami, telah memusuhi kami. Wa in aradu fitnatan abaina, apabila mereka minta untuk memfitnah kami, kita tolak. Wa yu'iduha, dan diulangi sama Rasulullah SAW untuk membuat semangat kepada sahabat-sahabatnya. Innal ula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina, ini diulang-ulangi sama Rasulullah SAW. Kemudian qala Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Abu Talha ini suaminya Ummu Sulaim.
ayah tirinya Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah SAW dari golongan Al-Ansar, terkenal dengan keberaniannya dan dia seorang kaya. Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-ju'. Kita mengeluh kepada Rasulullah SAW atas kelaparan yang kita derita. Wa min shiddati syakwa rafa'na al-qams an butunina. Sampai kita mengangkat yaitu komis kita untuk ditunjukkan kepada Rasulullah SAW perut-perut mereka itu. Naran Nabi sallallahu alaihi wasallam annana narbatul hajar ala butunina min shiddatil ju'. Supaya Rasulullah SAW melihat bahwa kami telah membawa batu, kita ikat batu itu di perut-perut kami dari kelaparan yang luar biasa itu. Jadi untuk ganjelan maksudnya. Farafa'an Nabi SAW batni. Kemudian Rasulullah SAW juga mengangkat yaitu thubnya untuk ditunjukkan perutnya. Fa'idha huwa qad rabatu hajarain. Ya Rasulullah SAW telah berbuat, yakni menaruh dua batu. Saking laparnya lebih Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW kelaparan lebih dari sahabat-sahabat. Hakadzal qaid, inilah adalah seorang pemimpin yang sejati. Wa hakadza yatma'innu an-nas idza kana qaiduhum mithla an-nabi sallallahu alaihi wasallam yash'uru bi syu'uri. Begitulah pemimpin. Jadi orang-orang sahabat Rasulullah SAW waktu mereka menderita kelaparan, kemudian melihat mereka bahwa Nabi SAW lebih lapar dari mereka, maka mereka itu akan tunduk, akan menyintai pemimpin ini, karena pemimpinnya menderita juga bahkan lebih dari rakyatnya. Yaju' kama yaju'un, mereka lapar, Rasulullah juga lapar. Wa ya'tash kama ya'tashun, dan mereka haus dan juga Rasulullah lebih. Wa ya'mal kama ya'malun, dan mereka berbuat menggali parit, juga Rasulullah menggali parit bersama mereka. Wa yahtam kama yahtamun, dan Rasulullah perhatian terhadap sahabat-sahabatnya, mereka juga perhatian terhadap Rasulullah SAW. La yakuna fi burj aji ba'id 'anil nas. Pemimpin itu bukan duduk di istana mentereng. Aji itu aji dari ajal, ajal dari gadingnya alfil, gajah yang begitu mahal. Ini istilah, artinya orang ini hidup macam fulanun asya fi burjin aji, yakni hidup mewah artinya. Sebenarnya pemimpin itu bukan dia duduk di istana yang mewah, rumah yang mewah, sedangkan rakyatnya miskin. Itu maksudnya begini. La yakunu fi burjin aji ba'idun 'anil nas, jauh dengan rakyatnya. Wa inna ma yusyariquhum wa yukhalituhum. Rasulullah SAW bersama mereka dan kumpul bersama mereka. Mereka lapar, Rasulullah lapar. Mereka lelah, Rasulullah lelah. Fa idza ra'u dzalik, kalau mereka rakyatnya itu melihat pemimpinnya demikian, alimu annahum laisu faqat alladziina ya'maluna. Jadi mereka merasa tahu mereka itu bahwa bukan mereka saja yang berbuat, mereka saja yang bekerja, mereka saja yang lapar, bukan, tetapi qaidul pemimpinnya ma'hum, bersama mereka, yusyarikuhum, bersama mereka, bal huwa aktsar minhum sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah menderita lebih dari sahabat-sahabat. Maka mereka itu melihat pemimpinnya demikian, maka sahabat-sahabat Rasulullah itu bagaimana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat bayyinah menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Lihat. Qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kunna yaumul khandaq nahfuru fa'aradat kudya syadida. Ketika kita menggali parit itu, kita dihadangkan dengan kudya. Kudya itu sohor kebir, batu yang hebat, tidak bisa dipukul dengan kapak tamumpan. Mastata'na taksiraha, tidak bisa kita pecahkan. Fajilna ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah, hadhihi kudya aradat fil khandaq ma nastati'u 'alaiha. Kita temukan ini batu yang besar ini
ketika kita menggali dan kita tidak bisa mecahnya. Faqala Rasulullah SAW, ana nazil. Kata Rasulullah SAW, saya akan turun. Saya akan turun. Maka dibawakan yaitu kapak. Tsumma qama wa batnuhu ma'sub bihajar. Dia waktu Rasulullah mau turun itu perutnya diikat dengan batu, yakni batu kemudian diikat supaya apa? Karena Rasulullah SAW menderita kelaparan. Wa kunna qad madat alaina 3 ayyam lan nadhaq ta'aman. Sudah 3 hari kita tidak makan, tidak minum. Fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal. Rasulullah SAW membawa al-mi'wal, yaitu yang akan dipukul al-qudiyah tadi itu, yakni seperti kapak gitu. Fa darabahu bihi atau fa darabahu fa'ada kathiban ahyal atau ahyam. Waktu dipukul oleh Rasulullah SAW, batu yang besar itu menjadi ramal, menjadi pasir, hancur menjadi pasir. Wa qala al-Bara sahabat Rasulullah bin Azib mengatakan, lamma kana yaumul khandaq uridat alaina fi ba'd al-khandaq suhra la na'khudh minha al-ma'awil fashtakayna dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a fa'akhadha al-mi'wal faqala bismillah thumma daraba darbatan. Diambil sama Rasulullah SAW, dipukul tadi qudiyah itu, batu yang besar itu, dan sambil Rasulullah SAW berkata bismillahirrahmanirrahim, bismillah, kemudian dipukul, thumma qala Allahu Akbar. Rasulullah SAW mengatakan Allahu Akbar. U'titu mafatihis Syam, saya telah diberi oleh Allah SWT kunci-kunci negara Syam. Negara Syam itu yaitu yang waktu itu dimiliki oleh bangsa Romawi, yaitu Yordania, Palestina, Syria, Lebanon sekarang itu. Ada mukjizat Rasulullah SAW. Wallahi inni la'anzuru ila qusuri al-humr as-sa'a. Demi Allah, saya telah melihat istana-istana yang warnanya merah sekarang ini. Yakni ditunjukkan sama Allah SWT itu negara Syam yang nanti akan dikuasai oleh orang-orang muslimin. Itu artinya begitu, bahwa orang-orang muslimin nanti akan menguasai negara-negara itu. Tsumma daraba tsaniyah, kemudian dipukul yang kedua oleh Rasulullah batu tadi. Faqata'a min as-sahra wa qala Allahu Akbar. Maka dipukul hancur sebagian dari batu yang besar itu dan Rasulullah SAW mengatakan Allahu Akbar. U'titu Faris, saya telah dikasih mafatih, kunci-kunci negara Persia. Wallahi inni la absuru qasr al-madain al-abyad al-an. Demi Allah, saya telah melihat yaitu istana al-Madain, kota di Faris, ibu kotanya negara Persia namanya al-Madain. Istana yang warnanya putih sekarang ini saya telah melihat. Tsumma daraba ats-tsalitsah, kemudian yang ketiga dipukul oleh Rasulullah sallallahu. Faqala bismillah, Rasulullah mengatakan bismillah. Faqata'a baqiyatul hajar, maka batu yang besar itu sisanya hancur, sudah semuanya hancur. Wa qala Allahu Akbar, u'titu mafatihal Yaman, saya telah diberi sama Allah SWT yaitu kunci-kunci negara Yaman. Wallahi inni la absuru abwab Sana'a min makani. Demi Allah, saya telah melihat pintu-pintu Sana'a. Sana'a ini ibu kota Yaman. Saya telah melihat pintu-pintu Sana'a min makani, dari tempatku ini. Fastabsyara as-sahaba radhiyallahu taala anhum. Maka sahabat Rasulullah senang sekali mendengar seperti itu. Karena negara Persia sama negara Romawi ada negara raksasa dahulu seperti Amerika gitu. Yani hal mustahil kita orang bisa menang sama negara-negara seperti itu. Sedangkan kita ini masih lemah. Tetapi ini mukjizat Rasulullah SAW untuk memberikan kepada kabar gembira kepada sahabat-sahabat. Sahabat Rasulullah SAW gembira luar biasa waktu Rasulullah SAW mengatakan demikian. Kenapa? Karena dia percaya, mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini akan terjadi, pasti akan terjadi. Karena wahyu. Liannahum ya'lamuna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiq. Karena mereka sahabat Rasulullah tahu betul bahwa Rasulullah adalah jujur omongannya. Fahadhi laysat awal marra yaruna fiha ayat. Dan mereka sahabat Rasulullah SAW ini bukan pertama kali melihat Rasulullah berkata demikian. Berkali-kali dan disaksikan oleh sahabat Rasulullah SAW semua apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW terjadi.
fi ayat ala sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda besar tentang kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan sahabatnya semua terjadi. Ini masih belum terjadi, tapi kemudian hari terjadi. Orang Islam berhasil menguasai negara Persia, berhasil menguasai negara Romawi, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Persis apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan hadis-hadis banyak yang terjadi seperti itu. Hisar al-Madinah. Al-Madinah telah dikepung oleh orang-orang kafir, golongan Al-Ahzab itu. Lama ja'at Quraisy bi jayshiha wa ulafaiha wa hasaru madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Quraisy dan sekutunya datang menuju kota Madinah dan kota Madinah dikepung oleh orang-orang kafir, ra'ahul mu'minun. Orang-orang mukmin telah melihat pasukan yang begitu dahsyat 10.000 itu. Faqalu kama dzakara Allah tabaraka wa taala anhum di surat Al-Ahzab telah disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadhum illa imanan wa taslima. Begitulah bagaimana imannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat pasukan yang begitu besar, pasukan Al-Ahzab, mereka berkata demikian. Mereka berkata, yaitu walamma ra'al mu'minun al-ahzab. Yaquluna, dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu, yang al-ahzab itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Hakadha ashabi Rasulullah SAW. Waktu melihat pasukan yang begitu besar, tidak takut. Oh, ini yang benar ini. Dia mengatakan mereka sahabat Rasulullah SAW. Ini yang dijanjikan oleh kami, oleh Rasulullah SAW. Dan mereka tidak gentar, tidak takut. Bal zadum imanan wa taslima. Dan tambah imannya mereka di dada-dada mereka dan tunduk kepada perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hakadha orang-orang mukmin. Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadhum illa imanan wa taslima. Tetapi orang-orang munafiqun, amal munafiquna dakhil Madinah, yang ada waktu itu di kota Madinah bersama orang-orang muslimin, faqalu bi'aks qaulul mu'minin, sebaliknya omongan mereka. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab juga, wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanya tipu daya belaka. Waktu Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah SWT telah memberi kepadaku yaitu mafatih Syam, kunci-kunci negara Syam dan negara Persia dan negara Yaman. Orang mukminuna yaqulun hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ini yang dijanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasulnya. Wa zadhum, dan ditambah hati-hati mereka itu keimanan dan tunduk. Tetapi yang munafiqun mengatakan demikian. Ini adalah tipu daya belaka. Apa yang dikatakan oleh Muhammad itu kadzib. Jangan percaya. Itu adalah angan-angan, kotak omongan kosong. Orang-orang munafiqun yaqulun hakadha. Kemudian hisar al-Madinah. Fahadhani mawqifan. Ini adalah dua sikap. Sikapnya orang-orang mukminin dan sikapnya orang-orang munafik. Mauqiful mu'minin wa sadaqallahu wa rasuluh. Sikapnya orang-orang mukminin, mereka telah percaya dengan Allah dan Rasulnya.
Wa mauqifal munafiqin walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang munafikin dan orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Mereka mengatakan, waktu Rasulullah mengatakan bahwa mafatih Syam, mafatih Yaman, mafatih negara Persia sudah dikasihkan sama Allah SWT kepadaku, mereka mengatakan ini adalah angan-angan, tipu daya belaka. Mereka mengatakan demikian. Fi mithli hadhihi al-mawaqif al-ju' syadid. Dalam situasi seperti itu, al-ju' syadid, kelaparan yang luar biasa, 3 hari tidak makan. Hisar, dan dikepung oleh orang-orang kafir, jumlahnya besar. 10,000, 10,000. Qillah dakhil al-Madinah, dan di dalam kota Madinah sedikit orang-orang muslimin, dan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW rumah-rumahnya, rumah-rumah mereka yang ada di rumah-rumah perempuan-perempuan. Jadi kota Madinah ini apabila mereka datang dari belakang bisa dikuasai kota Madinah dengan mudah, karena tidak ada orang. Semua orang di bagian menghadapi orang-orang kafir di parit tadi. Maka bimithli huna tadhharul ma'adin. Di sini apabila keadaan seperti itu, genting seperti itu, di situ orang bisa tahu siapa yang hebat, siapa yang lemah. Bukan dalam keadaan senang orang bisa tahu, oh orang baik, oh ini orang hebat, bisa tahu kalau sudah keadaan senang. Tapi kalau keadaan susah, baru orang itu bisa tahu, oh ini hebat orang. Bimithli hadza huna tadhharul ma'adin. Al-ma'adin itu jamak ma'adin. Seperti emas, perak, besi, itu ma'adin. Wa yadhharul mu'min wa yadhharul munafiq. Tampak di sini seorang mukmin dan tampak seorang munafik. Tsumma bada al-qital. Kemudian mulai memanah, orang-orang kafir memanahi orang Islam dan orang Islam memanahi orang-orang kafir. Fasaru yataramun. Yataramun yakni tarama bisiham. Melempar apa namanya? Yaitu panah. Wajadal musyrikuna thaghra. Seorang orang-orang munafikin mendapatkan peluang. Thaghra artinya seperti sebuah tempat yang kokoh, kemudian ada di situ lubang. Thaghra namanya. Thaghra itu lubang. Lubang untuk masuk ke dalam kota Madinah. Fa aradu an yadkhulu minha. Mereka ingin masuk di dalam itu. فخرج إليهم جمع من المسلمين بقيادة علي بن أبي طالب وسدوا عليهم الثغرة. Maka sebagian dari sahabat Rasulullah pergi ke Thaghra tadi, tempat yang saya katakan tadi, kemudian ditutup sama Ali bin Abi Thalib dan pasukan orang-orang Islam. Tetapi sebagian dari orang-orang kafir, 1 atau 2 bisa berhasil melompat dari parit tadi. Ikrimah bin Abi Jahal dia berusaha untuk melompat tapi jatuh di dalam parit tadi. Tapi yang berhasil yaitu seorang bernama Amr bin Wud. Amr bin Wud ini adalah orang yang terkenal di bangsa Arab bahwa dia seorang pemberani yang luar biasa. Umurnya sudah 100 lebih. Fakharaja ilaihim jam'un minal muslimin qiyadat Ali bin Abi Thalib wa sadduha alaihim al-thaghra fatalabul mubarazah. Maka Amr bin Wud ini minta lawan satu. Al-mubarazah. Faqama Amr bin Wud atau ibni Wud atau ibni Abdi Wuddin ala khilaf ismihi. Jadi ada sebagian ahli tarikh mengatakan namanya Amr bin Wud, ada yang mengatakan Amr ibn Abdi Wud. Wa kana min asy-syuja'an, dan dia adalah salah satu orang Arab yang paling pemberani. Faqala man yubarizuni, siapa di antara kalian yang ingin yubarizuni, yang 1 lawan 1 memerangi aku? Faqala lahu ya, faqala wa kana qad jawaza al-mi'a min umrihi al-mashhur, dia umurnya lebih dari 100. Faqaraja ilaihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib waktu itu umurnya paling top 18 19. 20 lah paling. Faqala lahu ya Amr innaka kunta hatta Allah ala alla yad'uka rajulun min Quraisy illa ahad khillatain
illa akhadtaha minhu, kata Ali bin Abi Thalib. Ya Amr, engkau telah dahulu janji kepadaku bahwa apabila seorang dari bangsa Quraisy mengajakmu dengan kebaikan, engkau akan menerima permintaan seorang Quraisy. Dan aku sekarang minta kepadamu agar engkau masuk ke dalam agama Islam. Karena engkau telah berjanji, innaka qad kunta ahadta Allah alla yad'uka rajulun min Quraisy illa ahad khillatain illa akhadtaha minhu. Qala ajal, katanya Amr bin Wahid tidak mengingkari dia. Iya betul, saya memang pernah mengatakan demikian. Qala Ali fa inni ad'uka ila Allah wa rasuli wa ila Islam. Aku mengajak kepadamu agar engkau kembali kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Islam. Qala la hajata li bidzalik. Aku tidak perlu untuk masuk ke dalam agama Islam. Qala fa inni ad'uka ila nizar, kata Ali bin Abi Thalib. Aku ingin ubarizak, memerangi engkau satu lawan satu. Faqala ya ibn akhi, dia mengatakan, wahai anak saudaraku, fa wallahi ma ahabbu an aqtulak. Saya tidak menginginkan membunuh engkau. Dalam riwayat yang lain, karena ayahmu adalah temanku, Abu Talib adalah temanku, saya tidak mau membunuh engkau. Kata Ali bin Thalib, ana uhibbu an aqtulak, tetapi aku senang untuk membunuhmu. Qala la hajata li bidzalik fa inni ad'uka ila al-nizal. Faqala ya ibn akhi wallahi ma ahabbu an aqtulak. Qala Ali lakinni wallahi uhibbu an aqtulak, tetapi ana demi Allah ingin membunuhmu. Fahami ya Amr, panas Amr waktu berkata demikian oleh Abi Thalib. Siapa anak kecil mana memerangi aku? Aku adalah orang yang terberani negara Arab. Datang anak kecil ini datang mau membunuhku. Fahami ya Amr. Memang Ali bin Abi Thalib sengaja untuk dia tambah panas. Wa nazala an farasi, maka dia turun dari kudanya. Fatanazala, maka Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Amr bin Wahid ini dengan pedang. Faqatalahu Ali bin Abi Thalib, maka dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan di riwayat lain dalam disebut sama sahih riwayat itu, bahkan dibelah jadi dua oleh Ali bin Abi Thalib. Wa kana qad qala Amr, dalam syair ini tidak perlu saya bacakan. Dia adalah membuat syair untuk membuat panas Ali bin Abi Thalib, kemudian dijawab oleh Ali bin Abi Thalib. Tsumma sarat maramahu bainal muslimin wal musyrikin. Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat Rasulullah, salah satu yang pemberani, masyhur Ali bin Abi Thalib. Tsumma sarat maramatan bainal muslimin wal musyrikin. Kemudian terjadi pemanahan antara orang-orang muslimin dan orang-orang musyrikin setelah matinya Amr bin Wahid. Wa usiba, disebut di sini annahum la yastati'una an yatajawazu khandaq, karena mereka tidak bisa melompati khandaq, parit tadi. Jadi dari jauh. Farumiya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu wa usiba akhulahu. Maka Sa'ad bin Mu'adz kena panahnya akhulahu, ini akhulahu di sini, lengannya ini kena di sini. Yakni terluka. Kemudian faqala ba'da al-ma'rakah, setelah peperangan itu sudah reda, mungkin datang malam, jadi berhenti dari peperangan itu. Dia berkata, faqala Sa'ad bin Mu'adz berkata, ba'da al-ma'rakah, Allahumma innaka ta'lam, dia berdoa kepada Allah SWT setelah dia terluka itu. Karena terluka di tempat yang parah, Sa'ad bin Mu'adz. Dia bilang, Allahumma innaka ta'lam annahu laisa ahadun ahabba ilayya an ujahidahum fik min qaumin kadzabu rasulak wa akhrajuhu. Ya Allah, engkau telah mengetahui bahwa aku tidak menyintai sesuatu seperti aku memerangi orang-orang ini, orang-orang kufar Quraisy. Karena mereka telah mengganggu dan mendustai Rasulmu, yaitu Rasulullah SAW. Wa akhrajuhu, dan dikusir Rasulullah SAW dari kota Madinah. Dari kota Makkah. Jadi saya menginginkan, ya Allah, jangan sampai engkau mengambil nyawaku. Maksudnya begitu.
Saya ingin memerangi orang-orang Quraisy ini, orang-orang yang mendustai Rasulullah SAW. Wa huna yadhhar bughdhuhu li Quraisy akthar min ghairihim. Sa'd bin Mu'adz ini dendam terhadap kabilah Quraisy, kufar Quraisy, karena mereka telah mengganggu Rasulullah SAW dahulu di kota Makkah dan mengusir Rasulullah SAW. Hubbuhum wa bughdhuhum lillah. Cinta mereka dan benci mereka untuk Allah, bukan untuk diri mereka sendiri. Dendam kepada satu orang umpamanya karena telah ditipu atau anaknya dibunuh, bukan, tapi dia dendam sama Quraisy ini, kufar Quraisy, karena mereka mengusir Rasulullah SAW, mereka mendustai Rasulullah SAW. Fahubbu ashab Rasul SAW wa bughdhuhum murtabitun bi Rasulillah SAW. Artinya cintanya sahabat Rasulullah SAW dan bencinya sahabat Rasulullah SAW ada ikatannya dengan cintanya kepada Rasulullah SAW. Wa yudin Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka berbuat ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menyintai Rasulullah SAW, dia artinya menyintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah wahai Muhammad, andai kata kalian memang betul menyintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah SAW, maka Allah akan menyintai kalian. Ya, ini yang dibuktikan oleh ashabi Rasulullah SAW. Mereka menyintai Rasulullah SAW karena Allah. Wa hakadha yajib al-muslim an yakuna hubbu wa bughdhu lillah. Begitulah seorang muslim harus dia cintanya dan bencinya karena Allah SWT. Tsumma qala Allahumma fa inni adhunnu annaka qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum. Ya Allah, saya ini mengira atau pendapat saya bahwa peperangan Ahzab ini adalah peperangan yang terakhir antara kami dengan Quraisy. Itu yang dirasakan oleh Sa'd bin Mu'adz. Fa in kana baqiya min harbi Quraisy syai'un, apabila ada lain nanti peperangan antara kami dengan orang-orang Quraisy, bukan ini yang terakhir, adakah akan terjadi lagi? Fa abkhini lahum hatta ujahiduhum fik. Maka jangan ambil nyawaku ya Allah, untuk aku berjihad di jalanmu sebelum perang ini selesai antara kami dan Quraisy. Apabila ada lagi peperangan antara kami dan Quraisy, maka jangan diambil nyawaku untuk aku berjihad untuk memerangi orang-orang kafir. Wa in kunta wada'ta al-harba fabjurha waj'al mauti fiha. Apabila engkau telah menyelesaikan peperangan ini, kami sama Quraisy ini sudah terakhir. Fabjurha, yakni al-jurh hadha, luka saya ini akan pecahlah ya Allah sampai aku mati. Fafjurha waj'al mauti fiha, dan jadikan matiku di sini. Tsumma qala walakin la tamutni, tapi jangan kau bunuh ya Allah, jangan kau ambil nyawaku. Hatta taqarru aini bi Bani Quraidah, sampai mataku sejuk terhadap Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah itu bangsat, kurang ajar. Dahulu di zaman jahiliyah, Bani Quraidah sama kabilahnya Sa'd bin Mu'adz itu satu sekutu. Mereka sekarang mengkhianati Rasulullah SAW, Bani Quraidah ini. Maka Sa'd bin Mu'adz dendam terhadap Bani Quraidah untuk membalas kekalahan atau khianatan Bani Quraidah. Maka dia berdoa kepada Allah SWT, seorang hamba yang soleh. Ya Allah, jangan diambil nyawaku sampai mataku sejuk terhadap Bani Quraidah. Aku akan membalas pengkhianatan Bani Quraidah. Ini doanya dia, keinginannya Sa'd bin Mu'adz. Li'annahum khanu Allah wa khanu Rasulah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa humul qismu tsalits minal Yahud. Dan Bani Quraidah ini adalah sebagian yang ketiga dari orang Yahudi yang menghuni kota Madinah. Pertama, Bani Qainuqa sudah diusir sama Rasulullah SAW. Bani Nadhir sudah diusir oleh Rasulullah SAW. Tinggal Bani Quraidah ini. Nah, ini wayahnya Bani Quraidah diusir pula oleh Rasulullah SAW. Sudah azan. Maka azan dulu. Sebelum kita masuk ke khianat Yahud Bani Quraidah, yang disebut di sini
terjadi di peperangan Al-Ahzab ini suatu mukjizat Rasulullah SAW. Tidak disebut di sini, yaitu bahwa sahabat Rasulullah SAW yang bernama Jabir bin Abdullah, dia melihat bahwa Rasulullah SAW ini sangat lapar. Kesian dia waktu lihat Rasulullah SAW sangat lelah dan lapar, wajahnya pucat. Tak tega Jabir bin Abdullah, maka dia minta izin kepada Rasulullah SAW agar dia pulang ke rumahnya. Maka diizinkan oleh Rasulullah SAW. Maka dia pulang ke rumahnya, bilang sama istrinya, kau punya makanan? Dia bilang iya, tapi sedikit, tepung, mau dibikin roti. Oh, bagus ya. Dan dia punya kambing kecil, ini disembelih nanti sama tepung. Disuruh Rasulullah SAW, aku bawa ke sini. Sebab saya melihat, bilang sama istrinya, sebab saya melihat Rasulullah SAW sangat lapar. Boleh katanya istrinya tadi. Maka dia pulang, Jabir ini ke tempatnya peperangan itu kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, dibisiki Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya mempunyai makanan sedikit untuk memberikan kepadamu. Ayo kita ke rumah. Ya cukup untuk orang 3 orang gitu. Katanya Rasulullah, boleh. Dipanggil semua sama Rasulullah SAW, 3.000. Rasulullah SAW dahulu tidak mau makan sendirian dan teman-temannya, sahabatnya lapar. Maka dipanggil semua. Jabir bin Abdullah tidak tahu, bingung dia berbuat apa ini, segini banyaknya ini. Maka dia pergi ke istrinya, dibilang ini Rasulullah SAW datang bersama sahabat-sahabatnya dan bersama sahabat-sahabat di sini. Rasulullah bilang gitu sama engkau, iya, terus jangan takut, pasti ada sesuatu, kata istrinya. Maka didatangi oleh Rasulullah SAW. Mana rotinya? Kata tepungnya sih belum ditaruh di tanur. Di negara Arab itu tanur, lubang ini kemudian ditemplate gini anunya itu, donatnya itu kata. Aku nanti yang naruh, kata Rasulullah SAW. Aku yang naruh. Maka dagingnya itu kambingnya sudah disembelih oleh Jabir bin Abdullah. Untuk orang 3 paling top. Kemudian dibikinkan sama istrinya itu, donatnya itu ditaruh oleh Rasulullah. Wa as-sahaba yakulun. Rasulullah naruh, mereka yakulun 10-10 sampai kenyang semuanya. Sisanya sebanyak-banyaknya. Ini adalah mukjizat yang Rasulullah SAW mempunyai, yaitu mukjizat banyak sekali. Di antaranya membanyakkan makanan sedikit menjadi banyak, dan juga air keluar dari tangan-tangannya Rasulullah seperti air mancur. Dan ini kejadian bukan 1 kali, 2 kali, berkali-kali, dan disaksikan oleh sahabat Rasulullah SAW. Maka dari itu sahabat Rasulullah SAW ini sangat percaya dengan Rasulullah SAW, tidak bisa diragukan lagi. Lebih percaya dari diri-diri mereka. Dan dibuktikan oleh Rasulullah SAW mukjizat. Maka syabi'u kulluhum, 3.000 sahabat Rasul semuanya kenyang luar biasa, dan sisanya masih banyak makanan tadi. Kemudian disebut di sini khianat Yahud Bani Quraidah. Yahud Bani Quraidah telah berbuat khianat di sini. Karena Bani Quraidah ini telah mengikat janji sama Rasulullah SAW. Apabila ada musuh datang ke kota Madinah, kita bersama-sama untuk mengusir musuh tadi. Dan Al-Ahzab ini telah datang, tetapi Bani Quraidah telah menyelisih janjinya. Ja'a rajulun min Bani Nadhir ila Ka'ab bin Asad, Sayyid Bani Quraidah. Salah seorang dari Bani Nadhir yang telah diusir oleh Rasulullah SAW, Bani Nadhir dari kota Madinah, salah seorang dari mereka, yaitu kepalanya mereka, namanya Huyai bin Akhtab, telah mendatangi Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad ini adalah tokoh Bani Quraidah.
Faqala lahu Huyai bin Akhtab 'ala al-bab. Dibilang dikasih tahu, Huyai bin Akhtab di luar pintu akan masuk, akan bertemu denganmu. Faqala Ka'ab aghlibhu dunahu, tutuplah pintu, jangan boleh dia masuk. La uridu an arahu, saya tidak mau melihatnya. Fama zala yukallimu hatta adina lahu. Dijak ngomong, dirayu oleh Huyai bin Akhtab sampai dibolehkan dia masuk. Fafataha lahu al-bab, maka dibuka pintunya rumahnya. Faqala Huyai berkata, "Inni qad ji'tuka ya Ka'ab bi'izz ad-da'r wa bi bahrin tamin." Saya telah membawa engkau, kata Huyai bin Akhtab ini. Aku telah membawa engkau, yaitu busyra, kabar gembira yang luar biasa. Bi'izz ad-da'r, yang kejayaan selamanya. Wa bi bahrin tamin, dan laut yang penuh dengan air yang luar biasa. Ji'tuka bi Quraisy ala qadatiha wa sadatiha hatta anzalatum bi jami'al asyal min Roma. Aku telah membawa Quraisy dengan kekuatannya yang dahsyat ke sini untuk memerangi orang-orang muslimin. Dan mereka sekarang di Majma'ul Asya Asbal, ada tempat namanya Majma'ul Asbal di Roma, di kota Madinah. Wa bi Ghatafan ala qadatiha wa sadatiha hatta anzaltum bi dhanabin qanaqam. Dan juga Bani Ghatafan dan pemimpinnya. Dan mereka sekarang ada di Dhanabin Naqam, ada di kota Madinah, tempat ini. Ila janib Uhud, dekat dengan Uhud, Gunung Uhud. Ahaduni wa aqaduni ala alla yabrahu hatta nasta'sil Muhammad wa man ma'ahu. Mereka telah berjanji kepada aku, Quraisy, Ghatafan, Al-Ahzab itu telah berjanji kepada aku, dia tidak akan keluar dari kota Madinah kecuali habis orang-orang muslimin dan Rasulullah SAW. Istiqsal itu yakni seakar-akarnya akan dibunuhi semua, maksudnya. Faqala Ka'ab, "Ji'tani wallahi bi dhullid dahr wa bi jiham qad haraqa ma'u." Wallah, engkau membawa kemaluan, membawa suatu bencana, katanya Ka'ab ibni Asad, yakni tokoh Bani Quraidah itu. Thumma qala waihak ya Huyai, celaka engkau ya Huyai. Fada'ni wa ma ana alaih, tinggalkan aku. Demikian, yani itu jangan ikut-ikut. Fa inni lam ara min Muhammadin illa sidqan wa wafa'an. Saya telah berjanji kepada Rasulullah SAW Muhammad, dan saya telah tidak melihat Muhammad kecuali kejujuran. Jangan berarti janjinya. Faqala Huyai waihak fursatuna, celaka ini kesempatan yang luar biasa. Syaitan ada, siapa? Huyai bin Akhtab, syaitan. Huyai bin Akhtab. Wa ma zala ma'ahu hatta qala lahu. Terus dirayu sampai dia bilang iya. Na'am ati Muhammad min ad-dar. Dan aku akan datangi Muhammad dari luar, dari dalam. Karena musuh di dalam lebih bahaya dari di luar. Musuh di luar yaitu Quraisy dan sekutunya di luar. Ini di dalam. Kota Madinah terbuka. Dan tidak ada di rumah-rumah orang-orang muslimin yang jaga mereka, perempuan-perempuan mereka, semua perempuan dan anak-anak. Apabila datang dari belakang, habis kota Madinah akan dikuasai. Wa radiya inda idzin bil ghadr. Ka'ab bin Asad ini ridha dengan omongannya Huyai bin Akhtab bahwa dia akan mengkhianati Rasulullah SAW. Wa dakhala bil harb diddal muslimin. Artinya ini bahwa Bani Quraidah telah memerangi orang-orang muslimin, telah menyelisih janjinya. Walamma hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghadri. Waktu Rasulullah SAW merasa bahwa Bani Quraidah telah menipu, arsala ahad ashabi hatta yatathabbat. Rasulullah bukan begitu saja percaya, tapi yatathabbat Rasulullah, betul apa enggak kabar ini? Maka dia mengirim sahabatnya untuk melihat betul apa enggak. Lianna at-tathabbut matlub, karena at-tathabbut ini matlub, yakni apa namanya? Harus dilaksanakan. Faqad yakunu khabar kadiban, yumkin khabar ini dusta, maka nanti menyesal. Harus dita'akkad, betul apa enggak ini khabar ini. Fa ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Mu'adz, dan dia waktu itu sakit.
Dalam riwayat yang lain bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini waktu dia terluka, Rasulullah SAW telah membangun kemah di Masjidil Rasul SAW, di masjidnya, dan disuruh Sa'ad duduk di situ dan diobati. Maka riwayat yang mengatakan bahwa Sa'ad ikut tidak mungkin karena dia sakit dan dia di kemah diobati di sana. Wa Sa'ad bin Ubadah adalah tokoh Al-Khazraj dari sahabat Rasulullah SAW. Wa Abdullah bin Rawaha wa Khawwat bin Jubair, dikirim orang 4 ini ke sana untuk yatathabbat. Wa qala intaliqu hatta tanzuru ahaqqun ma balaghana min an haula'il qawm am la. Lihatlah betul apa enggak kabar ini bahwa Bani Quraidah telah berkhianat ini. Fa in kana haqqan falhanu lilahna na'rifu. Apabila betul, engkau nanti dijauh itu kasihkan aku tanda. Aku akan kasih tanda. Jangan ngomong keras-keras itu dengar oleh orang semua. Nanti orang-orang tahu. Kasih saya tanda, kata Rasulullah SAW. Yang rahasia antara Rasulullah sama 4 orang ini. Wa in kanu al-wafa, apabila mereka tetapi janjinya, fajharu bihi linnas, maka keraskan suaramu bahwa Bani Quraidah tidak mengkhianati kami. Jangan dirahasiakan, yang umumkan. Li'anna an-nas qad yusibum naw'un min al-ihbat wal ya's. Karena apabila dikasih kabar jelek, sahabat-sahabat itu akan jatuh mentalnya bahwa Bani Quraidah telah mengkhianati mereka. Dan Bani Quraidah adalah salah kabilah dari orang Yahudi yang penghuni kota Madinah. Artinya istri-istri mereka, anak-anak mereka fi khatar, dalam bahaya. Wa in kanu 'ala al-ahad fasihu biha. Apabila mereka tidak menyelisih janji, maka keraskan suaranya supaya memberi semangat kepada sahabat-sahabat yang lain. Faquluhum 'ala al-ahd ya Rasulullah hatta yatma'inna an-nas. Umumkan, katakanlah bahwa mereka telah di atas janji. Mereka di atas janji. Falamma dalaw minhum wajaduhum ala akhbath ma yakun. Waktu 4 orang ini pergi ke Bani Quraidah, dilihat Bani Quraidah ini adalah sejelek-jelek orang. Yasubbuna Rasul SAW. Mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW dicaci maki. Wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya juga dicaci maki. Wa qalu man Rasulullah SAW hada? Siapa Rasulullah SAW ini? Mereka berkata demikian. Didengar oleh 4 orang ini sahabat Rasulullah SAW. La ada bainana wa baina Muhammad, tidak ada perjanjian antara kami dan Muhammad. Yatakallamuna bainahum bisawt murtafi' yusma'una an-nas. Mereka berbicara dengan suara yang keras sampai orang-orang semua terdengar. Hakata orang-orang Yahudi mengkhianat nomor 1 di dunia. Famsarafa haula'i sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka waktu dengar sahabat Rasulullah SAW betul kabar ini betul, maka mereka pergi ke Rasulullah SAW. Falamma aqbalu ala Rasulullah SAW, waktu mereka sudah dekat dengan Rasulullah SAW, qalu ya Rasulullah adl wa qara. Dikasih tanda kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah adl wa qara. Adl wa qara ini adalah kabilatan, 2 kabilah yang telah membunuh sahabat Rasulullah SAW di Rajiyah, yang saya katakan, yang saya ceritakan itu. Maka mereka mengatakan adl wa qara, artinya khianat orang-orang itu. Rasulullah tahu langsung. Fa fahima an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahum yuriduna ghadr ar-rajiyah. Rasulullah SAW tahu bahwa ini artinya bahwa seperti yang orang-orang ahli Rajiyah, ya Khubayb bin Adi dan teman-temannya Zaid bin Dithinna yang dibunuh itu dan dikhianati, yakni seperti ini, dikhianati oleh adl wa qara. Maka orang-orang mengatakan adl wa qara, tahu Rasulullah SAW, artinya mereka telah berkhianat. Fahtamma Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadzal amr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu perhatian tentang khabar ini. Sebab ini khabar bukan kecil, ya. Ada pengkhianatan yang akan menggoncangkan hati-hati orang-orang muslimin. Tapi orang-orang muslimin sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang kokoh. La syakka harajan kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa yadhunnuna billahi dhununa. Hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida."
Allah SWT yang mengatakan demikian dalam Al-Quran Al-Karim. Diuji sama Allah SWT sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghat al-absar wa balaghat al-qulub al-hanajira wa tadhunnuna billahi adh-dhununa." Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah SWT. Wa tadhunnuna billahi adh-dhununa. yakni orang-orang muslim telah diuji oleh Allah SWT yang luar biasa. Dan di sini di Al-Quran Al-Karim tidak bisa orang mengartikan seperti apa yang ada di Al-Quran Al-Karim. Apabila seorang mengerti bahasa Arab yang sebenarnya, kemudian membaca artinya ini yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah SWT. Allah SWT telah telah menggambarkan bagaimana keadaan gentingnya waktu itu yang luar biasa. Allah SWT mengatakan, "Ja'ukum min fawqikum." Mereka datang dari atas kalian dan dari bawah mereka. Wa min asfala minkum. Wa idh zaghatil absar. Zaghatil absar ini mata-mata melotot. Saking kagetnya melihat itu. Yang keadaan genting yang seperti itu. Wa balaghatil qulubul hanajir. Hati-hati mereka, jantung-jantung mereka sampai ke tenggorokan mereka. Unzur at-taswir al-bari'. Allah SWT apabila menggambarkan hal seperti itu, tidak bisa manusia bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Allah SWT. Maksud saya dalam bahasa. Wa yadhunnuna billahi adh-dhununa, dan mereka telah bersangka buruk terhadap Allah SWT. Bahwa ini adalah ujian yang sangat berat buat orang-orang muslimin. Disebut di sini wa dhahara ba'dul munafiqina kufruhum. Di sini orang-orang munafik tampak kufurnya mereka. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la ta'rifannahu fi lahnil qawli. Wa la ta'rifannahu fi lahnil qawli artinya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Dari nada bicaranya orang-orang munafik itu engkau akan mengetahui mereka. Mereka dilanda ketakutan yang luar biasa. Tapi seorang mukmin tidak takut sama sekali. Faqala ba'dhum li ba'd, "Inna Muhammadan ya'iduna bi kunuz Kisra wa Kaisar." Dengan ejekan. Muhammad telah menjanjikan kepada kita akan mendapatkan yaitu harta karun yang ada di negara Persia dan negara Romawi. Masuk dalam akal di mana ini? Yaquluna kada. Tidak mungkin. Wahakala. Wa ahaduna la yu'min ala nafsihi hina yadhhab ila al-ghaib. Sedangkan kami ini akan pergi ke kamar mandi untuk buang air, tidak bisa kok. Kok adalah Kisra wa Kaisar mereka. Kita akan merampas negara Persia wa Kaisar. Oh, kita orang mau pergi kamar mandi tidak bisa. Hakala diejek Rasulullah SAW oleh orang-orang munafik. Wa ba'dhum ja'a ila Rasul SAW, dan bagian dari mereka datang ke Rasulullah SAW saking takutnya. Qala ya Rasulullah inna buyutana auratun hiya kharijil Madinah. Ya Rasulullah, rumah-rumah kami terbuka, tidak ada orang. Dan kita perlu pergi ke rumah-rumah kita orang, melindungi istri-istri kami dan anak-anak kami. Wa nuridu an nadhhab ilaiha. Kita ingin pergi ke rumah-rumah kami. Wa qala Allah wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaquluna anna buyutana auratun wa ma hiya bi'auratin in yuriduna illa firara. Mereka orang-orang munafik itu telah meminta izin kepada Rasulullah SAW agar mereka pergi ke rumah-rumah mereka, dan mereka berkata bahwa buyutana aurat, rumah-rumah kita terbuka. Wa ma hiya bi'aurat, kata Allah SWT. Sebetulnya tidak terbuka, tidak ada. Wa ma hiya bi'auratin in yuriduna illa firara. Yang diinginkan oleh orang munafik itu lari dari peperangan ini. Setiap orang munafik ingin lari dari peperangan ini. Wa amma Rasul sallallahu alaihi wasallam
fa innahu taqanna bi thawbihi fatratan thumma rafa'a ra'sahu. Rasulullah SAW taqanna itu yang ditutupi seperti masker gitu. Mukanya ditutupi oleh Rasulullah SAW dengan ridanya. Sementara thumma rafa'a ra'sahu, kemudian diangkat kepalanya oleh Rasulullah SAW. Wa qala Allahu akbar. Abshiru ya ma'syarul muslimin bi fadlillahi wa nasrihi. Kabar gembira buat kalian wahai orang-orang muslimin, orang-orang mukminin. Allah akan memenangkan kami dalam peperangan ini. Tsumma qama sallallahu alaihi wasallam yuthabbitun nas. Kemudian Rasulullah SAW memberi semangat kepada sahabat-sahabat bahwa nasrullah qarib. Allah SWT telah menguji kalian dan kalian sukses. Bagaimana tadi digambarkan sama Allah SWT? Kalian sukses. Maka Allah SWT akan membantu kalian dan akan memenangkan kalian dalam peperangan ini. InsyaAllah minggu yang akan datang saya akan lanjutkan, yaitu mauqif syuja', yaitu sikap yang pemberani atau yang berani. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan pengajian kita sampai ke mauqif syuja'. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.